kayak zaman dulu ya, generasinya Wali Songo atau generasi orang tuanya Wali Songo, mereka nggak pada kesini. Ya mereka kan enak. Di sini kan masih hantu blau kan, Nusantara. Sekarang hebat mana? Generasinya Wali Songo yang atau di atasnya Wali Songo yang nggak kesini, kan nggak jadi apa-apa. Ini jadi orang baik, tapi nggak sehebat Wali Songo. Begitu juga misalnya teman-teman yang kebetulan entah terpaksa, entah tidak terpaksa, entah suka, entah tidak suka. Yang penting gimana caranya dibuat suka dan tidak terpaksa. Oh, dibuat tidak suka ya tetap di sini kan, sama aja kan. Diniati untuk memperjuangkan itu jauh lebih hebat. Kan di Jawa itu mau apa-apa, mau misalnya di Jawa Timur ya sudah kalah sama Sunan Ampel, sudah kalah sama Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kalau di sini kan belum ada Sunan. Seandainya ada Sunan di sini lain lagi artinya, singkatannya. Sunan di Jawa kan sudah banyak ya. Kalau di sini kan belum ada. Kalaupun ada itu ya Sunan itu atu tenan. Ya betul. Karena kita peradaban sejarah di Papua kami juga nggak ketemu. Kalau di kampung. Belum masalahnya belum ini bener loh. Kalau saya boleh memilih saya di sini. Jujur. Kita doakan. Iya. Ya kan aku kan berdoa dulu itu ya persimpangan saya ketika mau pindah itu. Dari kampung asal saya harus pindahkan. Ada isyarah yang kuat bahwa saya di situ itu nggak begitu berguna lah. Mau di kampung santri di Wonokromo itu semua kiai kok, semua pondok pesantren. Ya kan berdoa Rabbi anzilni munzalan mubarokan. Aku berpikirnya salah satu pilihan itu Papua loh, yang aku bayangkan. Ternyata enggak. Iya, itu tahun-tahun 2001 sampai 2005. Aku mengamalkan wit Rabbi anzilni munzalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Bayangan pertamaku itu Papua. Ternyata Tuhan bilang, kamu enggak kuat, Ad. Yang kuat cuma Dilan. Iya, aku jujur. Bayanganku itu pertama itu, wah, alangkah kerennya kalau aku dikasih tempat di Papua. Terus ketemu teman Papua macam-macam, nggak pernah nyambung juga. Nggak ada jalan bahwa pesantrenku harus pindah ke sini. Sampai hari inilah minimal. Entah kalau ke depan. Tapi mungkin kalau buru-buru ditempatkan di sini, aku juga nggak ngerti peta, malah melakukan bukannya memperbaiki keadaan, malah mungkin membuat tambah nyaman. Iya. Ya kita kan harus di mana bumi dipijak, di situ bumi langit dijunjung. Jangan bikin agenda sendiri dong kan gitu. Kalau orang Jawa kan bilang sekuat-kuatnya pagar tidak akan lebih kuat daripada pagar piring kasih makan orang. Kalau kita bicara masalah politik ya kan panjang nanti. Pada intinya kan sebenarnya kan rakyat asli Papua itu yang bawah itu kan dibohongi sama yang atas kan. Tepat. Yang korupsi itu kan yang Papua elit kan. Iya. Dan mereka memprovokasi anggota rakyat kecil untuk berontak. Iya. Pemerintah nggak pernah ngurus. Masih untung ini betul. Pemerintah sekarang Pak Jokowi bikin infrastruktur langsung di sini. Zaman dulu kan udah diserahin elit-elit di sini dan dimakan sendiri dan dipakai untuk beli senjata untuk membiayai rakyat kecil untuk berontak. Kan faktanya begitu, nggak bisa ditutup-tutup. Betul. Tapi kalau kita cuma ngomong fakta, kita tidak melangkah juga nggak mengubah keadaan. Iya. Dan dalam keadaan tertentu kita harus melakukan apa saja yang mungkin kita lakukan meskipun kecil, meskipun kalau diukur kayaknya nggak bisa mengubah keadaan. Tapi Tuhan itu kan ada kalanya menolong para pejuang ketika para pejuang itu udah kehabisan akal. Di Quran kan begitu. Nasrum minallahi qarib nasrum minallah wa fatun qarib itu kan ketika pejuang sudah kehilangan akal. Nah di sini masih belum ada yang kehilangan akal kok. Berarti mungkin masih agak lama. Iya. Dilempari batu itu kan supaya cepat kehilangan akal. Kalau udah hilang akal, bingung, hanya bisa mengerjakan hal kecil dan tidak lagi merasa ini bermakna, tapi kewajiban kita itu harus melakukan. Nah pada titik itu kemenangan sudah dekat. Jadi kalau aku ngomong Papua itu eksklusif,
itu enggak sekedar mulut. Enggak sekedar mulut, aku sudah berupaya. Tapi Tuhan memberi tempat untuk saat ini tidak di sini. Iya. Atau belum di sini saya enggak tahu. Tanya istriku, tanya santriku. Aku selalu bilang dakwah atau membangun peradaban atau apapun, memperjuangkan persatuan, memperjuangkan kemanusiaan, enggak ada yang lebih keren daripada kita di Papua. Ada loh. Kalau bisa bekerja baik di Papua, di tempat lain lebih mudah. Di tempat lain bisa bekerja baik, belum tentu di Papua itu bisa kerja baik. Makanya gini, kita kan nggak bisa milih. Yang milihkan kan Tuhan, Allah. Jadi kalau dipilihkan Allah itu, Allah nggak pernah salah memilihkan. Dipilih untuk di sini ya berarti mampu berjuang di sini. Aku belum dipilih di sini atau tidak dipilih di sini, berarti aku memang nggak mampu. Mampuku cuma ngoceh jaya kan, cuma provokasi kebaikan. Tapi saya memaknai Papua itu adalah manusia Papua, bukan pendatang imigran dari pulau-pulau lain ke sini. Bukan. Pendatang ke sini itu harus menjadi pejuang. Jangan ngurusi sesama pendatang. Apa hebatnya? Kata hebat. Urusi penduduk lokal sebisa mungkin. Cara kita membantu pemerintah ya begini. Malah bikin komunitas-komunitas yang isinya kumpulan orang-orang dari luar Papua ya kan. Kita malah bikin panas suasana. Ya gimana caranya kita, namanya tukang ngomong ya, kuno kawan itu ya. Baby sister itu kan nggak memaksakan kepada si bayi, tapi menuruti, menemani. Konsepnya itu menemani, bukan menggurui. Bahkan Rasulullah itu nggak pernah mengklaim dirinya guru dan muridnya diklaim sebagai murid, enggak. Wahai sahabatku, konsepnya itu menemani, bukan mengindoktrinasi. Yang berhak melakukan indoktrinasi itu adalah lembaga negara. Kalau polisi aku masih bisa mengerti. Tapi kalau kelompok civil society, NGO nggak boleh. Harus konsepnya itu menemani. Menjadi teman yang baik. Gitu loh. Nah, itu kan bisa di breakdown dalam tindakan-tindakannya. Buru-buru di sini bikin pesantren tahfidz. Buat apa? Yang masuk akal dong kalau bikin program makan bersama, bakar babi bersama, ya masuk akal. Kasarannya begitu, tapi ya tidak se-ekstrim ini Pak. Kalau misalnya soal anjing ya, yang madhab Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis mughaladh, tapi gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Ya dalam keadaan-keadaan tentu kita harus pakai madhab lain, jangan memaksakan diri. Ya kita mau jadi temennya pelihara banyak anjing, kita dengan anjingnya gini, lah gimana mau jadi teman? Ya pakai madhab Imam Malik, los anjingnya, selesai kan. Nanti kalau kita masih ragu najis, ya nanti dicuci lagi di rumah pakai sabun, ini selesai. Dulu pakai debu itu kan karena belum ada sabun. Aku kalau ketemu temanku yang non Muslim, Hindu, Buddha, Nasrani kan kadang peliharaannya. Aku itu kadang-kadang nggak sadar masih begini. Tapi habis itu aku berusaha sekuat tenaga, nggak apa-apa. Nah gitu loh. Meskipun masih lah aku kan harus menemani. Temanku suka itu. Masa aku nggak bisa mengerti? Sekali lagi, najisnya anjing itu kan ikhtilaf. Imam Syafi'i mengatakan najis mughaladh. Imam Malik mengatakan tidak najis sedikit pun. Dalilnya apa? Hewan buruan yang digigit anjing dalam Al-Quran, kalau nggak dimakan sebagian itu artinya untuk si pemburu. Nah digigit kan kena ludahnya macam dan tidak disuruh membersihkan. Dalilnya Imam Syafi'i itu najis mughaladh, itu kan hanya satu hadis saja. Nabi bilang kalau tempat wadah makan atau minummu dijilat anjing maka basuhlah 7 kali. Nabi tidak pernah bilang secara langsung itu najis mughaladh enggak. Kalau Imam Malik kan solusinya begini, ya udah kalau tempat
wadah kita makan minum di jalan ini ya dicuci yang bersih. Karena Nabi nyuruhnya cuma gitu. Nah, Imam Syafi'i lebih hati-hati. Seandainya najis juga nggak apa-apa, dicuci juga bersih kan. Ya caranya harus luwes. Di sinilah di tempat perjuangan yang eksklusif itu kita harus berpikir lebih luwes, lebih terbuka. Jangan hanya memegang satu pendapat. Tapi ya banyak pendapat saya, keliru juga nggak apa-apa, dosa juga nggak apa-apa. Kalau kita nggak lagi berdosa, kata Nabi, buat apa Tuhan Maha Pengampun? Nabi aja bilang begitu. Dosa-dosa dikit nggak apa-apa, demi pertemanan kan gitu. Kita mau jadi teman apa mau menjadi atasan? Pertanyaan begitu. Kalau mau jadi teman ya temani. Wali Songo menemani, sahabat Nabi, Rasulullah menemani. Semua Nabi menemani, bukan mengindoktrinasi. Indoktrinasi kan ketika udah pada grassroots, akar rumput sekian generasi kan. Ini kadang-kadang orang lupa. Saya perlu mengingatkan karena kita di Papua. Ini medan perjuangan yang khusus, yang eksklusif, yang istimewa.